Pulpi, saya juga ingin tanya, Anda sebagai peliput dari agenda kedatangan Paus di Indonesia, bagaimana perasaan Anda, Pulpi? Reza, kalau bicara soal perasaan itu ini menjadi salah satu momen liputan yang paling mengharukan bagi saya. Maaf, saya sedikit emosional karena ini merupakan salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya mengetahui ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Bertemu dengan seorang paus bukan menjadi suatu hal yang bisa saya bayangkan dalam hidup saya, tapi ternyata saya berkesempatan bahkan untuk menjadi seorang peliput di acara Paus Fransiskus pun ini bukan hal yang mudah, karena kalau kami lihat beberapa teman-teman kami tidak lolos akreditasi dan tidak bisa mengikuti peliputan secara dekat kepada Paus Fransiskus, tapi saya mendapatkan kesempatan tersebut dan saya ingin memanfaatkan dengan baik kesempatan yang tentunya sudah diberikan oleh Tuhan untuk bisa melihat lebih dekat dari Paus Fransiskus. Dan bahkan Reza, kalau saya boleh menunjukkan, kemarin saya berhasil mendapatkan ada rosario yang diberkati langsung oleh Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Ini menjadi suatu hal yang sesungguhnya benar-benar tidak ada dalam bayangan saya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu saya nanti pastinya, bagaimana saya bisa bertemu dengan seorang Paus Fransiskus. Meskipun saya tidak bisa berbincang lama dengan Paus Fransiskus, bahkan saya tidak bisa berbincang dengan Paus Fransiskus dikarenakan pengamanan yang cukup ketat begitu ya. Tapi ketika saya melihat Paus Fransiskus secara langsung dengan jarak yang hanya sekitar 1,5 sampai 3 meter, tentu ini menjadi suatu pengalaman iman yang luar biasa, dan saya percaya itu juga menjadi pengalaman iman bagi teman-teman lain yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat, Reza, bukan hanya teman-teman Kristiani saja yang meliput, ada banyak juga teman-teman beragama lain, Muslim, yang meliput Paus Fransiskus pun juga mereka dengan antusias belajar seperti istilah-istilah di gereja Katolik, kemudian bagaimana belajar susunan dari misa ekaristi, apa sebutan-sebutannya. Ini menjadi suatu hal yang menurut saya memang, toleransi di Indonesia sungguh indah. Tidak salah kenapa Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia menjadi negara kunjungan yang meskipun cukup jauh jaraknya dengan Roma, 13 jam penerbangan untuk seorang Paus Fransiskus yang sudah cukup berumur begitu ya. Tapi ternyata memang keberagaman Indonesia, toleransi ini benar-benar nyata, dan bukan hanya sekedar alasan semata dari Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia, tapi memang benar-benar nyata adanya, yang pastinya kami sebagai warga Indonesia juga bangga dipilih menjadi negara kunjungan apostolik yang karena kita memiliki alasan yang positif, yaitu toleransi dan juga keberagaman kita, yang bahkan kemarin juga digambarkan dalam sebuah instalasi seni oleh Sekolah Sokurentes dan sering berkali-kali disebut Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, toleransi oleh Paus Fransiskus. Dan Vatikan pun juga memiliki perhatian khusus terhadap toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin ketika konferensi pers bersama dengan panitia pelaksana kunjungan Paus Fransiskus juga disebutkan kalau Vatikan ini ada ketertarikan dengan toleransi yang ada di Indonesia, yang ini menjadi sebuah alasan kenapa Indonesia sebenarnya dari tahun 2020 sudah ingin dikunjungi oleh Paus Fransiskus, tapi harus tertunda karena pandemi, yang sebenarnya mungkin ini bukan suatu masalah karena akhirnya Paus Fransiskus tetap jadi datang ke Indonesia dan memberikan berkat, memberikan damai dan juga banyak nasihat-nasihat yang tentunya diharapkan ini bisa membuat kebersamaan dan toleransi di Indonesia ini bisa semakin meningkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.